Hai Sobat Pajak, selamat datang di Watax, Perdana Tax Center UIN Jakarta. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk lebih tahu nih mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Oke, let's get started. Apa saja sih yang mau kita bahas pada video kali ini? Nah, yang pertama adalah kewajiban dan hak wajib pajak. Yang kedua adalah NPWP dan NPPKP. Yang ketiga adalah pembayaran pajak. Yang keempat adalah pelaporan pajak. Yang kelima adalah pembukuan dan pencatatan. Yang keenam adalah pemeriksaan dan penyidikan pajak. Dan yang terakhir adalah sanksi perpajakan. Pertama-tama, apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini memiliki dua fungsi loh. Yang pertama adalah fungsi penerimaan atau budgeter. Yang kedua adalah fungsi regulasi atau reguler. Terdapat juga nih beberapa tindakan yang sifatnya melawan pajak. Contohnya seperti penghindaran diri dari pajak atau tax avoidance. Selanjutnya ada pengelakan diri dari pajak atau tax evasion. Dan yang terakhir ada melalaikan pajak. Pajak juga terbagi menjadi beberapa jenis loh, sobat pajak. Yang pertama adalah pajak menurut sifatnya, yaitu ada pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Untuk pajak tidak langsung, contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau biasa kita sebut dengan PPN. Nah, yang kedua adalah pajak menurut objeknya, yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif, contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak objektif, yaitu contohnya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga adalah pajak menurut pemungutnya, yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat, contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua adalah pajak daerah, yang contohnya adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan sebagainya. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Dan yang terakhir adalah Withholding System. Yuridiski pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu adalah tempat tinggal, yang kedua adalah kebangsaan, dan yang terakhir adalah sumber penghasilan. Selanjutnya kita masuk ke tarif dalam perpajakan. Untuk besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase yang terbagi menjadi dua tarif, yaitu tarif marginal atau marginal tax rate, yaitu pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Yang kedua adalah tarif efektif, yaitu tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Tarif pajak efektif besarnya berupa persentase. Kemudian, struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada tarif proporsional, di mana hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap, yaitu contohnya adalah PPN 11%. Yang kedua adalah tarif progresif, yaitu persentasenya lebih besar apabila yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang ketiga adalah tarif degresif, yaitu di mana persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contohnya adalah pajak impor maupun pajak ekspor. Yang keempat, tarif tetap atau tarif yang besarnya sama terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah bea materai. Yang kelima adalah tarif pajak ad valorem dengan persentase tertentu, yaitu contohnya adalah tarif bea masuk sebesar 10% dari nilai impor. Dan yang terakhir adalah tarif spesifik, yaitu di mana tarifnya dengan jumlah tertentu. Di dalam perpajakan,
wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memperhatikan segala kewajiban dan hak wajib pajak untuk memperlancar kegiatan perpajakan. Berikut adalah kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama adalah kewajiban wajib pajak, antara lain ada wajib daftar NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua ada wajib memberi data kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga ada wajib melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, dan pemotongan pajak. Yang terakhir ada wajib melakukan pemeriksaan. Sedangkan hak wajib pajak adalah hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari segala sesuatu informasi yang telah disampaikan wajib pajak kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Di antaranya adalah yang pertama, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang kedua adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga adalah hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat adalah hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. Dan yang terakhir adalah hak atas insentif perpajakan.